Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Semoga di pagi hari ini kita tetap diberikan kesehatan, kemudian tetap semangat, untuk belajar di hari ini. Iya, Baik, Pak. anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, silahkan ketua kelas untuk memimpin doa untuk pelajaran di pagi hari ini. Silakan Mbak Diva, silakan dipimpin doanya Mbak Diva, silakan. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik anak-anak. Saya absen dulu ya, saya presensi dulu ya. Mbak Dinda Sekar, hadir. Mbak Imelda, Siap hadir, Pak. Mbak Bilbina, Hadir. Mbak Febriana, Hadir. Mbak Alda, Hadir. Mbak Tina, Hadir, Pak. Mbak Cindy. Hadir, Pak. Oke, yang tidak masuk hari ini hadir semua ya. Baik anak-anak, untuk hari ini kita akan belajar tentang anatomi fisiologi sistem pernafasan. Oke. Tujuannya apa? Tujuannya agar kalian nanti bisa menentukan organ sistem pernafasan, kemudian bisa mengidentifikasi, menganalisis fungsi dari organ sistem pernafasan, dan mengetahui bagaimana caranya atau cara kerja dari sistem pernafasan. Manfaatnya apa? Nanti manfaatnya jika kalian sudah PKL atau di rumah atau di masyarakat, sampai akan bisa melihat kondisi pasien dari sistem pernafasan. Bisa melihat, oh pasien ini sesak, ternyata respirasinya cepat, pasien ini sesak. Kemudian, oh pasien ini saturasi oksigennya menurun, PO2-nya menurun. Misalnya pada pasien COVID. Oh, jadi sampean bisa melihat kondisi pasien. Oke. Baik anak-anak, untuk peraturan hari ini, semua kamera harus dinyalakan dan mikrofon di silent. Untuk kontrak hari ini, kita diberi waktu 90 menit ya. Oke. Sebelum saya mulai, saya share screen dulu untuk materinya. Baik, minggu kemarin kita sudah belajar tentang apa ini? Masih ingat dengan pelajaran kemarin? Saya tampilkan nih. Masih ingat pelajaran apa ini? Oke, muskulus skeleta. Masih ingat ya? Oke, jadi minggu kemarin kita sudah belajar tentang muskulus skeleta. Dan sekarang kita belajar tentang sistem anatomi pernafasan. Coronavirus yang kita kenal dari video tadi, kira-kira pernah nggak sampean mengalami gejala yang ada di kasus tadi, video tadi? Belum. Ada yang pernah anosmia? Pernah, Pak. Oh, pernah. Oke. Kira-kira apa yang Anda ketahui tentang anatomi paru? Kemudian bagaimana sih cara kerja sistem pernafasan kalau kita melihat dari kasus tersebut dan hubungannya apa dengan paru-paru kita? Ada yang tahu nggak? Anatomi tentang paru? Belum tahu ya? Belum. Oke. Kalau belum tahu, baik. Kalian bisa lihat video yang kedua ini ya. Secara garis besar, organ pada sistem pernapasan manusia tersusun atas. Oke, anak-anak, setelah ini kalian silakan ke Google Class untuk diskusi. Kalian mencari ya, mengeksplor apa saja sih tadi organ sistem
respirasi. Apa saja sih fungsinya? Nggih, sampean menentukan, kemudian sampean analisis fungsi dari organ, kemudian analisis juga cara kerja. Baik, silakan ke Google Classroom ya. Baik, anak-anak, sudah selesai untuk diskusinya? Sudah selesai semua sampai di mana? Tinggal sedikit, Pak. Oke. Baik, saya ulangi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak, saya Pak mau bertanya. Oke, Mbak Imelda, silakan. Jadi organ apa? Ya, putus-putus, Mbak. Fungsi oksigen di organ apa? Fungsi oksigen Bagi organ? bagi organ. Oke, jadi di sini pertanyaannya Mbak Imelda, apa sih fungsi dari oksigen bagi organ di dalam tubuh kita? Oke. Paham ya? Untuk kelompok 1 silakan. Oksigen merupakan hal yang sangat diperlukan oleh makhluk hidup. Oksigen dan makanan yang ada di dalam tubuh kita bergabung untuk menghasilkan energi. Uap air dan karbodioksida, energi yang dihasilkan tadi berguna sekali untuk menggerakkan kerja organ tubuh. Oke, betul sekali ya. 100 buat Mbak Mia ya. Jadi di sini oksigen dia berperan sangat penting bagi organ dalam tubuh. Jadi tanpa hanya oksigen, metabolisme untuk menghasilkan energi tidak akan terjadi. Jadi oksigen di sini membantu proses metabolisme untuk menghasilkan energi. Yang mana nanti energi ini akan digunakan oleh organ, sel dan jaringan sehingga organ kita bisa tetap bekerja. Baik ya. Silakan selanjutnya ada yang bertanya lagi, silakan. Saya, Pak. Baik, Mbak Elizabeth. Mbak Anissa. Mbak Anissa. Iya, Anissa. Bisa. Oke. Fungsi dari bulu halus silia itu apa? Wah, fungsi dari bulu halus silia. Silakan. Ini bagus nih pertanyaannya. Saya, Pak, mau jawab. Baik, Mbak Aska, silakan. Fungsi dari bulu halus silia merupakan bagian bulu hidung yang sangat halus, berfungsi sebagai mengerjakan penyaringan udara yang masuk ke dalam hidung. Oke, bagus. Bagus, Mbak Aska. Mungkin ada yang lain? Ada yang mau jawab? Ada yang mau bantu jawab? Ada jawaban lain? Nggak ada? Mungkin ada yang mau menambahkan dari Mbak Aska? Nggak ada? Baik ya. Jadi bulu hidung atau yang disebut dengan silia yang lebih halus lagi yang ada di dalam itu fungsinya dia sebagai pelindung dari organ saluran pernapasan. Jadi kalau misalnya ada patogen, ada alergen itu misalnya debu, kemudian bulu halus atau serbuk sari yang bisa menimbulkan alergi masuk ke dalam saluran pernapasan, nanti akan dicegah oleh silia dengan respon apa? Bersin. Nah, misalnya kalau patogen masuk, misalnya virus, bakteri masuk ke dalam saluran pernapasan, maka akan direspon oleh silia dengan respon apa? Bersin. Nah, itu proses fisiologis yang dilakukan oleh saluran pernapasan. Yaitu dengan bantuan silia. Oke. Terakhir ya, pertanyaan terakhir, silakan. Mungkin ada pertanyaan terakhir. Saya, Pak. Oke, silakan Mbak Elizabeth. Iya. Di laring itu kan terdapat pita suara. Selain terdapat pita suara, ada lagi mungkin. Selain pita suara, di laring itu terdapat epiglotis yang berfungsi mengatur masuk makanan dan udara, maksudnya udara. Oke, ini jadi selain ada pita suara, ada epiglotis. Nah, epiglotis ini fungsinya untuk mengatur masuknya udara dan makanan. Jadi kalau
pada waktu kita makan, epiglotis akan menutup saluran pernapasan. Nah, sebaliknya pada waktu kita berbicara atau bernafas, dia akan menutup saluran pencernaan. Nah, kenapa kok bisa seperti itu, Pak? Ya, karena kalau kita makan, kemudian epiglotisnya terbuka, saluran pernapasannya terbuka, maka akan terjadi aspirasi, masuknya benda asing ke dalam saluran pernapasan. Nanti bisa sesak. Ya, makanya kalau kita makan, tidak boleh berbicara. Jadi ada manfaatnya ya. Oke, baik anak-anak. Untuk pelajaran hari ini mungkin ada yang bisa menyimpulkan dari kerja sistem respirasi, silakan. Mungkin ada yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran hari ini, silakan. Saya, Pak. Ya, siapa? Mbak Imelda, silakan. Mbak Imelda. Kesimpulan, sistem pernafasan sangat penting dalam tubuh di mana oksigen sangat berguna dan membantu tubuh dalam melakukan aktivitas melalui metabolisme, di mana proses metabolisme akan oleh dioksigen dapat menghasilkan energi agar sel dan jaringan dapat melakukan aktivitasnya. Oke, jadi oksigen ya oksigen ini sangat penting bagi tubuh kita. Jadi sistem pernapasan sangat berperan dengan tubuh kita. Jadi dengan adanya bantuan sistem pernapasan, maka oksigen bisa masuk ke dalam organ dan jaringan. Di mana oksigen ini membantu organ dan jaringan atau sel untuk melakukan metabolisme. Nah, metabolisme ini suatu pembakaran ya. Nah, jadi kalau ada oksigen akan terjadi pembakaran atau ini metabolisme, di mana metabolisme ini nanti akan menjadi energi. Nah, energi ini nanti akan digunakan oleh organ, sel, dan yang lainnya untuk melakukan aktivitasnya. Misalnya pada jantung, maka jantung nanti akan mendapatkan asupan oksigen agar bisa tetap memompa. Seperti itu anak-anak. Paham ya? Kira-kira ada yang ditanyakan lagi tentang sistem respirasi? Tidak. Oke, baik. Kalau tidak ada, Waalaikumsalam. oke. Untuk pelajaran hari ini, mari kita tutup. Sebelum ditutup, saya ingatkan lagi, tetap belajar ya, tetap semangat. Untuk pertemuan yang akan datang, kita kardiovaskuler. Jadi kita minggu depan akan belajar anatomi kardiovaskuler, jantung dan pembuluh darah. Oke. Di mana anatomi jantung dan pembuluh darah ini berkaitan erat dengan sistem respirasi. Oke, anak-anak tetap semangat, tetap sehat ya untuk belajar. Sebelum pelajaran diakhiri, silakan Mbak Angelina untuk memimpin doa. Mengikuti pembelajaran antisipasi ini, mari kita berdoa menurut agama masing-masing. Amin. Selesai. Baik, kita akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya ingat lagi di GC jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Di situ sudah saya share untuk LKPD. Siap, Pak. Baik, Pak. Iya, Pak.